Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Pak. Ya, jadi hari ini kita akan melaksanakan proses yang namanya coaching yang dilakukan untuk memenuhi tugas kita di LMS dalam CGP Angkatan 7 Kabupaten Samosir. Ya, jadi mungkin posisi saya di awal ini adalah sebagai observer untuk melihat proses bagaimana percakapan mencari ide atau solusi dari setiap permasalahan yang ada di sekolah melalui dari proses coaching ini. Jadi saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya Frans Chandra Siahaan. Sebagai observer, saya CGP Angkatan 7, dan di sebelah kiri saya, Perkenalkan, nama saya Agustinus Sudiwardi Sialoho, CGP Angkatan 7 Kabupaten Samosir, unit kerja SD Negeri 18 Parhorasan. Saya di sini berperan sebagai coach. ya, Selanjutnya sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Puluhan Panggabian. Saya CGP Angkatan 7 Sumatera Utara Kabupaten Samosir. Saya bekerja di SD Negeri 1 Limbong. Saya di sini sebagai coach. oke. Demikianlah mungkin perkenalan dari kami tiga. Langsung saja ya Bapak, Ya, kita laksanakan prosesnya. Ya, silakan. Selamat siang Pak Gabe. Selamat siang Pak. Tadi Bapak mengajak saya untuk melakukan pertemuan Pak. Ya. Kira-kira apa yang menjadi keluhan dari Bapak sehingga kita melakukan pertemuan ini Pak? Apa yang akan kita bicarakan Pak? Gini Pak, di sekolah kami itu kan Pak ada seorang anak yang notabene-nya dari awal, dari kelas 1 dia aktif si anak ini Pak. Kelas 2 mulai turun keaktifannya Pak. Kelas 3 sama sekali gak mau ngomong sama teman-temannya. Entah kenapa di kelas 4, saya guru kelas 4-nya, sama sekali gak mau ngomong Pak gitu Pak. Dia cuma senyum, tertawa gitu dia. Jadi kalau saya suruh membaca, dia cuma melotot-lotot saya sambil senyum-senyum Pak gitu Pak. Jadi pun saya heran kenapa si anak ini gitu Pak. Oh, jadi gitu ya Pak ya? Iya. Berarti ada murid Bapak di Kelas 4 Pak. sekarang kelas 4 ya Pak? Iya Pak. Dulu waktu kelas 1 sampai dengan kelas 3 dia aktif ya Pak? Iya, dia aktif. Tapi Tetap- dari tahap ke tahap, mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3 dia makin menurun gitu Pak di terapinya. Gitu. Pernah nggak Bapak tanyakan itu kepada murid Bapak itu? Kenapa dia bisa seperti itu Pak? Pernah Bapak lakukan interogasi atau percakapan seperti itu antara Bapak dengan si murid ini Pak? Saya Pak, biasanya sama anak-anak itu saya selalu buat percakapan kepada mereka Pak, melalui individu gitu Pak. Kadang-kadang kalau anak-anak itu mereka dalam emosional yang lagi sedih, saya panggil Pak itu ke depan, buat saya tanya, dan anak itu yang ini kurang respon gitu Pak. Dia cuma senyum aja. Saya pun heran kenapa anak ini menjadi begitu Pak. Iya. Dia responnya kurang gitu. Iya, Dia cuma melemparkan senyumnya gitu. Ya Pak ya. Iya. Jadi dia tertutup gitu ya Pak ya? Iya, dia tertutup Pak. Saya nggak tahu. Dan saya sudah mencoba Pak untuk membuat pendekatan kepada orang tuanya. Ya ternyata si anak ini katanya pernah jatuh Pak. Waktu libur sekolah, waktu ujian semester kemarin Pak, dia jatuh, dia ada benturan di kepalanya gitu. Iya Pak ya. Ya, tapi kurang tahu juga Pak apa pengaruhnya, apa yang berpengaruh benturan kepala dengan posisi diri sekarang yang selalu pendiam itu Pak. Saya kurang tahu juga. Jadi kira-kira nantinya Pak, apa yang akan Bapak lakukan terhadap si anak ini Pak? Karena Bapak udah tahu kan bahwasanya si anak itu ketika Bapak berbicara dengan orang tua, bahwasanya si anak itu pernah jatuh seperti itu kan Pak. Berarti Bapak udah tahu istilahnya prosesnya bagaimana si anak itu kan gitu kan. Jadi apa yang akan Bapak buat nantinya agar si anak itu dapat berubah Pak? Kira-kira bagaimana? Pertama sekali Pak, tentunya saya akan melakukan pendekatan kepada itu Pak. Saya tanyakan tentang kebutuhan dia yang harus saya penuhi Pak. Karena kan selama ini kita
seperti saya Pak sudah mempelajari yang namanya pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Mungkin si anak ini kurang percaya diri, atau mungkin memang dia tidak suka berbicara, atau mungkin pembelajaran yang saya berikan itu memang kurang menarik bagi dia Pak. Karena kan anak-anak ini saya lihat Pak bermacam-macam karakteristiknya Pak, bermacam-macam potensi dan dirinya. Sebagian anak ini ada yang suka membaca, menulis, matematika, dan bahkan suka membaca puisi gitu Pak. Jadi saya coba nanti mendekati dia, saya mau beri satu pilihan kepada si anak, dia suka ngapain Pak gitu. Nah, mungkin dia suka bernyanyi, membaca puisi, ataupun tadi menggambar gitu Pak. Bermulai kepercayaan dirinya itu keluar gitu Pak. Kayaknya anak ini seperti saya lihat memang dia kurang percaya diri Pak gitu. Iya Pak ya. Berarti termasuk program Bapak itu luar biasa itu Pak. Iya Pak ya. Istilahnya untuk mendorong bagaimana si anak ini kembali, ya kan Pak, kembali kepercayaan dirinya. Luar biasa itu Pak, luar biasa. Jadi kira-kira rancangan-rancangan yang akan Bapak buat bagaimana Pak? Misalnya dari istilahnya Pak gini Pak, adakah metode-metode yang ingin Bapak buat atau perangkat-perangkat yang akan Bapak buat sehingga si anak ini betul-betul kepercayaan dirinya nanti akan kembali Pak, seperti itu Pak? Ada nggak Pak yang akan Bapak rancang Pak seperti itu Pak? Itu tentu sekali ada Pak ya. Kemarin ya, kalau nggak salah Pak, yang hari Senin kemarin Pak ya, saya coba mendekati anak tadi itu Pak ya. Dia bernyanyi Pak ya. Saya buat bernyanyi, saya ambil laptop saya Pak, saya search itu lagu saya tanya, itu kamu bisa bernyanyi nggak? Bisa Pak katanya. Kok bernyanyi dia suka Pak? Apa judulnya? Ini Pak katanya. Jadi di laptop itu saya search lagunya dan saya ambil gitar Pak. Ya, Pak. Dan saya bernyanyi bersama dia mau Pak. Dia suka sekali. Dia makin semangat. Oh, berarti anak ini potensinya bernyanyi Pak. Jadi dari situ nanti saya menggunakan metode yang kecil dulu Pak, yang langsung besar. Jadi dari situ nanti dia mulai percaya dirinya, mulai naik Pak gitu, mulai percaya dia Pak. Jadi dia pun sudah mau bernyanyi sama saya Pak. Saya membuatkan lagunya, dia bernyanyi. Dia pun jadi ceria Pak, jadi ketawa gitu. Dan setelah itu ada beberapa lagu kami bawakan, walaupun dengan suara yang pas-pas Pak ya, kita tetap memuji dia bahwa dia mempunyai suara yang bagus dan juga mempunyai irama yang cocok dengan lagu itu. Jadi dia merasa bangga Pak. Dan mulai dari situ saya lihat ada Selasa dia udah mulai senyum, mulai mau berbicara gitu Pak. Iya Pak ya. Iya, itu metode yang saya buat. Luar biasa kali metode Bapak itu ya. Bagus juga Pak. Berarti rencana-rencana yang Bapak akan lakukan ini betul-betul hebat Pak. Jadi si anak itu dibuat semakin banyak aktivitasnya Pak ya, begitu Pak ya. Sesuai dengan potensi dirinya. Iya. Jadi misalnya apakah itu nantinya khusus untuk anak itu Pak, atau keseluruhannya Pak nanti Pak? Jadi kan Dalam aksi nyata Bapak itu nanti, apakah hanya si siswa itu saja fokusnya atau seluruhnya Pak di dalam kelas itu Pak? tentunya Pak, saya buat dulu fokus sama siswa tadi Pak, karena kan memang cuma dia yang bermasalah Mas. Dan itu kebutuhan dia. Jadi saya coba fokus dulu sama dia, karena memang yang bermasalah cuma dia, supaya dia menjadi kembali ceria seperti teman-temannya dan mau disuruh untuk bernyanyi, membaca gitu. Jadi yang kemarin masalahnya itu itulah Pak, dia nggak mau membaca, dia nggak mau disuruh ke depan, tak kenapa itu. Jadi ya tadi Pak, fokus sama siswa tadi Pak. Berarti itu nantinya program itu Pak nantinya apakah di luar dari jam pembelajaran Pak, atau pada saat proses pembelajaran Bapak lakukan itu Pak nantinya Pak, program Bapak itu? Program itu nanti tentunya saya buat di dalam proses pembelajaran. Contohnya gini Pak ya, nanti mungkin anak-anak mengerjakan tugasnya, saya buat pas penugasan di kelas, nanti saya panggil ke depan Pak, khusus dia, dan saya ajak lagi dia bernyanyi. Setelah bernyanyi nanti Pak, saya coba lagi dia membacakan puisi yang ada di laptop tadi Pak. Jadi secara otomatis nanti suatu saat dia membaca puisi, kalau nggak ada lagi nanti media laptop tadi yang ada teks puisi itu, mungkin saya bisa mengajukan dia untuk membaca bukunya itu Pak, buku pembelajarannya Pak. Selama ini saya suruh ya Pak, nggak mau Pak. Cuma senyum aja Pak, saya pun heran gitu. Jadi dengan metode tadi itu Pak, metode pendekatan tadi itu bisa nanti suruh dia membaca bukunya, mungkin dia akan mau. Karena memang setelah bernyanyi saya suruh membaca puisi tanpa musik, setelah itu nanti
tanpa laptop, media laptop tadi, saya suruh nanti mungkin membaca bukunya, mungkin dia mau Pak. Saya yakin itu Pak. Jadi yang ada nggak yang Bapak libatkan ketika Bapak merancang situasi seperti itu tadi Pak, aksi-aksi Bapak itu, ada nggak yang Bapak libatkan dalam perancangan aksi Bapak tadi? Tentu sekali ada yang saya libatkan Pak. Pertama itu murid-murid di kelas itu Pak ya. Dimana kan murid-murid itu yang berperan aktif di kelas. Jadi akan saya libatkan mereka supaya mereka selalu memberi penghargaan kepada si anak ini, walaupun mungkin waktu bernyanyi dia suaranya agak sesuai dengan irama. Pokoknya mereka harus memberi apresiasi kepada si anak tadi Pak. Jadi dengan gitu dia semangatnya mungkin atau percaya dirinya itu naik Pak gitu. Ya, Pak, ya? Iya, itu yang dilibatkan. Baru yang kedua itu ya tentu guru kelasnya Pak gitu. Berarti yang Bapak libatkan itu siswa itu sendiri Iya, ya? dengan guru kelasnya. Dengan Bapak. Iya. Bapak sebagai guru kelas Pak, Iya, di situ pas ya, Pak, ya? guru kelas Pak. Jadi kira-kira kapan itu nanti pelaksanaannya aksi Bapak itu nanti Bapak laksanakan kira-kira? Ya setelah coaching ini nanti ya langsung saya terapkan itu Pak. Saya akan buatkan, karena kalau menunda-nunda tugas itu kayaknya nggak baik gitu Pak kan. Karena kalau ada waktu kita langsung eksekusi Pak gitu Pak. Harus kita laksanakan gitu Pak. Jadi berarti tanggung jawab dalam aksi nyata ini akan Bapak laksanakan dan kiranya akan berjalan dengan baik seperti itu Pak. Iya Pak, tepat sekali Pak. Berarti istilahnya bisa nanti apa yang Bapak laksanakan ini Bapak bertanggungjawabkan Iya, untuk pasti, kelanjutannya. pasti sekali. Dalam bentuk tanggung jawabnya bagaimana Pak? Dalam bentuk tanggung jawab aksi nyata yang akan Bapak buat ini bagaimana? Dalam bentuk nyatanya itu Pak, ya tentu sekali anak itu nanti di kelas sudah ada perubahan Pak, di mana setelah aksi nyata ini anak itu udah bisa membaca buku, saya suruh Pak membaca bukunya sendiri. Iya, Pak, ya. Itu yang pertama Pak. Yang keduanya nanti ya pengembangan dirinya itu tahap berikutnya Pak. Yang saya awali itu tadi Pak, beranak itu bisa disuruh membaca. Itu pun sudah luar biasa Pak, anak itu mau membaca, dari tidak mau membaca menjadi mau membaca itu sangat luar biasa. Karena kan ini kan masih anak-anak kelas 4 Pak ya, masih mereka itu kan ya pemikiran mereka itu kan belum bisa kita pastikan mereka dapat berubah pastinya kan Pak, masih pada sifat-sifat kekanak-kanakannya gitu Pak. Baiklah Pak. Jadi saya lihat atau saya dengarkan tadi sangat luar biasa program Bapak itu. Ya, sangat luar biasa apa yang akan Bapak rencanakan dan apa yang akan Bapak perbuat pada anak didik Bapak. Jadi harapan saya Pak, semoga apa yang akan Bapak rencanakan tadi dapat Bapak laksanakan dan dapat Bapak bertanggungjawabkan. Apabila Bapak masih mendapatkan kendala ketika Bapak membuat aksi nyata Bapak itu, saya juga boleh menerima, istilahnya kita berbincang lagi Pak. Karena waktu kita Pak singkat ini Pak. Jadi terima kasih Pak, Bapak telah mengundang saya untuk melakukan atau untuk membicarakan permasalahan yang Bapak terima atau yang Bapak Pak, yang Bapak alami seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan seperti yang saya katakan tadi Pak, Bapak laksanakan itu dengan baik, Bapak bertanggung jawab itu dengan baik, dan semoga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi Bapak ya. Iya. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya diskusi kita kali ini. Sebenarnya bukan diskusi ya, artinya sharing-sharing kita mengenai persoalan-persoalan bukan yang terjadi pada kelas kita. Jadi saya sangat apresiasi sekali model-model pertanyaan seperti ini. Jadi dari hasil observasi saya, coach dan coachnya melalui proses coaching ini telah terjadi dengan baik proses tirta di situ. Coach juga sudah menyampaikan tujuan dari hasil pengamatannya selama proses terjadinya tantangan yang ada di kelasnya. Kemudian sudah diidentifikasi dengan baik, sudah digali apa saja permasalahan yang ada dalam proses pembelajaran berlangsung, masalah-masalah yang ada di dalam kelasnya. Dan kemudian ada rencana aksi Bapak
yang terjadi dalam proses tadi pembicaraan tadi, sudah ada proses yang hendak mau Bapak buat tadi. Dan secara runut itu bagus sekali, artinya ada proses-proses yang harus tahap-tahapan yang Bapak buat untuk menyelesaikan persoalan Bapak ini. Artinya bila satu tahap tidak mampu, ada tahap berikutnya. Ada plan-plan yang Bapak rancang sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Itu dari Bapaknya. Kemudian ada penggalian tanggung jawab yang luar biasa tadi dari coachingnya, dari coachnya untuk proses coaching ini, yaitu memastikan bahwa komitmen ini berlangsung secara konsisten. Artinya Bapak sudah menyanggupi konsistensi ini, dan kemudian coachnya juga sudah menyampaikan dalam proses coachingnya bahwa proses ini bisa saja terjadi gagal, bisa saja gagal, bisa saja langsung bermulus prosesnya, dan itu sudah dikatakan bahwa coach tadi bahwa proses ini bisa saja berlangsung panjang dan saya akan mendampingi. Jadi proses ini berlangsung terus. Artinya Bapak tidak coachingnya tidak merasa bahwa ini proses ini akan stagnan di sini. Ada pendampingan lainnya. Itu bagus sekali prosesnya. Bapak coachnya juga sudah sangat luwes sekali bertanya. Tidak terlalu terlihat bahwa ini sebuah coaching terjadinya. Artinya diskusi seperti teman dengan teman, sharing dan growing together lah artinya. Bahwa terjadi proses penyamaan persepsi bahwa bagaimana anak ini bisa mencapai tujuannya ke depan. Ya. Jadi mungkin itu saja hasil observasi saya yang saya bisa paparkan melalui proses coaching ini. Ya mungkin itu saja. Terima kasih kepada Bapak berdua telah menjalin komunikasi dengan baik selama proses berlangsung. Selamat siang. Siang Bapak-bapak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Di sini saya sebagai observer akan memperkenalkan diri saya. Saya Agustinus Sudiwardi Sialoho, unit kerja SD 18 Parhorasan. Di sebelah kiri saya, Perkenalkan, nama saya Purman Panggalian. Saya di sini sebagai coach. Saya bekerja di SD Negeri 1 Pulimbong, CPP Angkatan 7, Mata Utara dari Kabupaten Samosir. Ya, perkenalkan nama saya Frans Chandra Siahaan. Saya bekerja di unit SD Negeri 21 Prabowo Dolok, Kecamatan Pangururan, dan saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Samosir. oke. Nah, di sini Bapak-bapak, kita akan melakukan yang namanya coach dan coaching. Jadi, yang perlu saya tekankan di sini bahwasanya di dalam pelaksanaan coach itu ada 3 tahapan. Yang pertama mendengarkan aktif, ya, kemudian hadir, ya, sebagai rekan coach, ya. Kemudian yang terakhir itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga nanti apa yang menjadi permasalahan dari coach, ya, dapat mendapatkan salah satu alternatif di dalam pemecahan masalahnya. Kira-kira seperti itu nantinya, ya Bapak-bapak, kegiatan coaching kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak observer memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan coaching di siang hari ini. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Tadi Bapak menjumpai saya di kantor, ada Bapak. Oh iya Pak, saya mau sedikit sharing kepada Bapak bahwa ada satu hal yang sangat mengganggu pikiran saya, mengganjal di pikiran saya mengenai anak didik kita ini yang di kelas 4. Begitu Pak. Oke Pak. Jadi hari ini kita mengadakan coaching Pak ya. Tujuannya itu untuk mencari solusi atau mencari masalah Bapak ya. Boleh saya tahu Pak, kenapa dengan anak didik kita di kelas apa ini Pak? Iya, jadi Pak ada namanya si Deo Martinez Sitio ini. Jadi gini Pak, agak sulit saya menjelaskannya karena memang persoalan ini sebenarnya udah berlanjut dari kelas 3 sebenarnya. Agak sulit dia membaca. Ya Pak ya Pak. Kan di kelas 4 ini bahkan lebih parah lagi, dia tidak bisa ngomong. Bukan tidak mau saya ngomong ada penyakit, tapi malas. Sepertinya memang dia takut untuk mengungkapkan pendapat gitu. Jadi ada artinya gini Pak, dia sudah malas ngomong, nggak tahu membaca. Kemudian dia juga kalau ketika ditanya
menyampaikan pendapat juga agak-agak takut lah begitu. Oke Pak. Saya boleh tahu Bapak ini guru kelasnya Pak ya? Iya. Oke. Jadi dalam pembelajaran sehari-harinya Bapak ada membuat satu observasi kepada teman-temannya, mungkin teman-temannya ini mungkin ada yang membuli dia atau menyakiti dia, gimana itu Pak? Iya, jadi karena saya agak menarik seperti yang Bapak tanya tadi, bahwa Bapak ini kan tadi, Bapak ini berikan pendapat tadi. Memang badannya si Deo ini agak kecil. Fisik dia Pak ya? Iya, fisiknya agak kecil. Saya juga tanya kepada orang tuanya, kenapa ini badannya kecil? Sementara bapaknya besar, agak gemuk tinggi. Iya, betul. Mungkin mengikuti orang tua perempuan kan? Iya, memang kebetulan mamanya ini agak kecil, ukuran kecil lah. Saya bilang untuk ukuran perempuan juga termasuk kecil lah dia. Jadi karena postur badannya kecil ini, sebenarnya saya kemarin di kelas 3 juga saya wali. Iya Pak. Ketika saya wali kelas, saya selalu tekankan ini melalui setiap hari. Selalu saya tekankan ke anak-anak ini supaya tidak ada proses perundungan atau pembulian terhadap temannya. Memang di kelas 3 pernah terjadi, tetapi itu sudah langsung di stop lah. Artinya sudah saya counter dia untuk berikutnya tidak lagi pembulian lagi pada si Dio ini, anak kita ini. Nah, jadi di kelas 4 saya lihat persoalan ini tidak muncul sebenarnya perundungan, tapi dia jadi minder. Saya takutnya begini Pak, dia kembali traumatis itu kembali muncul di kelas 4. Saya lihatnya seperti itu. Jadi dia tidak mampu menyampaikan pendapatnya, dan kemudian di kelas 3 juga dia sebenarnya sudah sempat bisa lancar membaca. Di kelas 4 kembali lagi seperti mengajari dia ke kelas 3 belajar membaca lagi. Seperti itu. Jadi sangat menarik tadi Pak ya, percakapan kita ini. Bapak tadi bilang traumatik. Saya ingin tahu Pak, itu traumatik. Traumatiknya gimana itu Pak? Jadi gini Pak, Ada kata-kata traumatik tadi iya, Pak. jadi di kelas 3 kemarin dia itu dia tidak bisa berbicara karena memang ketika dia berbicara menyampaikan pendapat, temannya ini langsung memotong. Nggak beri kesempatan Pak ya? Iya, nggak salah itu gitu. Bukan cuma 1-2 orang, banyak dia. Artinya mungkin pernah juga dia menyampaikan pendapat yang salah. Jadi orang teman-temannya waktu di kelas 3 ini, kelas 3 dia melihat itu sebuah kesalahan kalau dia ngomong. Nggak memberikan kesempatan kepada si Deo ya Pak ya? Iya, untuk memberikan berbicara Pak. Oke. Jadi di sini udah jelas ini mungkin anaknya udah traumatik, mungkin percaya dirinya kurang Pak ya. Iya. Jadi sebab Bapak kan sebagai guru kelasnya ini kan udah lebih paham mengenai situasi dan karakter anak didik Bapak ya. Iya. Jadi mungkin Bapak kan mempunyai metode, strategi pembelajaran atau rencana yang bagus untuk si Deo ini tadi Pak. Apa sih ada rencana dalam benak Bapak untuk bisa membuat dia lebih kembali percaya diri gitu Pak? Dari traumatik itu Pak. Saya sempat berpikir seperti ini karena anak ini saya lihat bidang seninya lumayan bagus. Apalagi dia menyanyi itu dia cukup bagus lah suaranya. Nah, saya mau begini, maksud saya apakah memang cocok atau tidak lah Pak ya. Saya mau diskusi ke Bapak ini. Ya gini, dia kan suka nyanyi. Saya mau coba buat dia pembelajaran diferensiasinya di dalam proses pembelajaran itu. Ketika pelajaran menulis, karena ada materi itu di tematik itu menulis yang namanya lagu dan puisi. Menulis lagu dan puisi Pak ya. Jadi saya ingin dia sebenarnya dia kan hobi menyanyi. Iya Pak. Jadi karena ada materi menyanyi, saya kira lebih baik sebenarnya kalau materi ini dia tulis sekalian kan kalau saya beranggapan seperti ini, ketika orang menulis dia pasti membaca, minimalnya dia mengeja. Iya. Nah, jadi saya ingin dia sebenarnya menulis lebih banyak lagu daripada temannya supaya dia bisa membaca sampai secara natural dia proses itu terjadi. Artinya meskipun dia lebih banyak tugasnya menulis tapi sekalian membaca, temannya ini yang lain dikerjakan. Begitu. Artinya terjadi proses diferensiasi pembelajaran di dalamnya. Itu rencana saya memang Pak. Oke, bagus tuh Pak ya. Dari seperti yang kita tahu Pak kan kalau memang itu udah mengarah ke skill bahasa Indonesia Pak ya. Iya. Ada mendengarkan, menulis, melafalkan dan membaca tadi Pak ya. Jadi bagus sekali tuh Pak ya. Mungkin sambil dia menulis, otomatis dia dalam benaknya udah terekam semua apa yang akan dibacakannya. Karena tanpa bisa membaca, anak-anak nggak mungkin menulis ya Pak ya. Iya. Itu luar biasa sekali dalam metode Bapak tadi. Bapak melibatkan dia untuk menulis puisi ataupun membaca puisi tadi, itu udah luar biasa Pak. Jadi memang Bapak sudah yakin dengan ini semua?
dengan metode tadi, menulis sambil membaca tadi? Itulah Pak, karena kan ketika dia bernyanyi saya lihat dia enjoy sekali, dia pasti hafal lirik itu lagi. Kemarin saya coba lagu itu soal lagu tentang lagu Batak itu anak koki doha moranggil. Nah dia hafal lagunya, tapi dia ketika menulis agak lambat dia. Jadi mungkin ketika dia menghafal semakin sering lagu itu, ya saya yakin dia pasti bisa menulis dan membaca tulisannya. Karena yang dia kenal kayak tulisannya pasti dia kenal kan begitu Pak. Saya yakin di situ. Berarti... Karena kan begini Pak, ketika dia mencintai suatu proses itu, dia kan bersungguh-sungguh melaksanakannya. Saya selalu meyakini itu. Begitu Pak. Jadi nanti saya ingin tahu juga Pak, cara Bapak untuk dia menulis sambil melafalkan lagu tadi Pak ya. Maksud Bapak nanti Bapak membuat suatu media pembelajaran atau seperti tape recorder ataupun mungkin ya seperti mendengarkan sebuah lagu di kelas gitu. Mungkin dia nanti Bapak buat gitu atau memang di situ dia mendengarkan lagu, di situ menulis gitu Pak. Atau mungkin dari handphone menggunakan speaker gitu Pak. Iya, jadi itu mungkin nanti saya buat seperti ini Pak. Mungkin ada nanti video lagu itu yang ada teksnya di bawah. Oh, teksnya di bawah dulu Pak ya. Nggak mendengarkan Pak, berarti dia membaca dulu gitu. Iya, supaya saya kan fokusnya jadi membaca. Dia membaca tadi. Jadi ketika dia lihatnya teks itu, saya stop dulu, kemudian dia menulis dulu. Nah, sekalian dia membaca di situ. Prosesnya terjadi dua proses dalam satu tindakan lah. Artinya dia menulis, melatih dia untuk menulis lebih baik lagi dan kemudian membaca teksnya. Itu saya buat. Itu kira-kira bagaimana? Oh, itu luar biasa Pak. Ya berarti Bapak nanti membuat sebuah media video ya. Mungkin menggunakan proyektor di depan Pak ya. Iya. Nanti dia ada teksnya gitu Pak ya. Iya. Dari teks itu nanti dia bisa membaca sambil menulis di bukunya Pak. Itu luar biasa sekali Pak ya. Oke, dengan metode gitu Bapak mungkin sudah yakin benar Pak ya? Iya, sudah. Saya sudah sangat yakin itu karena saya memasukkan cara itu dengan hal-hal yang dia sukai. Iya. Itu yang maksud saya. Berarti di sini Bapak sudah membuat pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan potensi si anak. Bahwa si anak ini memang suka bernyanyi. Dari bernyanyi tadi Bapak mengubah, manipulasi kayaknya gitu ya. Dari bernyanyi langsung membuat sebuah video yang ada teksnya. Anak itu membaca. Dan setelah membaca Bapak coba untuk mentransfer bacanya ke dalam sebuah catatan gitu Pak. Itu luar biasa sekali. Oke. Tentunya untuk melaksanakan ini semua kan Pak ada kerjasama, kolaborasi dari teman-teman sejawat ataupun dari kepala sekolah. Yang saya ingin tahu Pak itu kan Bapak pasti ada yang melibatkan mereka itu kan untuk bisa mendukung kegiatan Bapak ini. Yang saya tahu itu siapa aja kah yang Bapak libatkan dalam kegiatan Bapak ini? Jadi karena proses ini kan saya ingin juga mengurangi rasa traumatik dia terhadap temannya yang langsung memotong pembicaraan dia. Jadi saya pikir saya harus menekankan diri untuk ke teman-temannya ini supaya tidak terjadi lagi perundungan yang terjadi di kelas 3 kemarin. Artinya kan dibiarkan saja dia bercerita, menyanyi meskipun salah dulu. Anak-anak ini juga dibiasakan untuk selalu menerima temannya yang saya lihat ini khusus kebutuhannya. Artinya bukan khusus kebutuhannya tidak mampu melakukan apa-apa, tetapi dia butuh perbedaan penyampaian materi kepada dia supaya temannya juga mengerti situasi ini. Itu yang pertama di siswa. Kemudian di saya juga harus menyiapkan diri saya untuk selalu konsisten dalam proses terjadinya pembelajaran ini yang diferensiasi. Artinya saya selalu diajak untuk berpikir variatif lah supaya anak ini memperoleh kebutuhan yang dia butuhkan seperti itu. Nah, mungkin kalau dari sekolah saya mungkin beberapa guru lah yang dekat ke rumahnya untuk mencari tahu sebenarnya bagaimana proses terjadi pembelajaran di rumahnya. Ada juga guru yang dekat rumahnya memang kebetulan ada hubungan famili lah. Saya ingin mencari informasi lebih kepada guru tersebut karena kebetulan orang tuanya ini kalau dalam bahasa Batak maruda kepada temannya saya, teman saya. Jadi sedikit banyaknya pasti orang tuanya si anak ini pasti cerita apa keluhan-keluhannya. Mungkin segan sungkan mungkin cerita kepada saya karena gurunya mungkin kan guru anak ini mungkin takutnya ada rahasia yang perlu dibatasi pembicaraan kepada saya yang tidak bisa dibatasi kepada teman saya guru ini. Mungkin saya akan mencari informasi supaya metode yang saya pakai itu benar-benar tepat kena sasarannya. Artinya bukan cuma di sekolah dia dapat proses itu, tetapi di rumah juga saya bisa tekankan melalui teman guru saya ini. Begitu. Kalau mungkin di kepala sekolah mungkin fasilitas saja lah paling yang bisa saya apakan, saya kolaborasikan supaya mungkin lebih ke saya dulu
pemakaian fasilitas-fasilitas di sekolah seperti infokus dan laptop sekolah. Mungkin itu saja mungkin Pak yang bisa saya kolaborasikan ke teman guru. Oke, berarti Bapak di sini tadi jelas ya, melibatkan teman sekolah, teman sekelasnya, guru itu Bapak sendiri Pak ya, guru baru teman sejawat yang dekat dengan rumahnya ya. Iya. Jadi apakah Bapak enggak juga melibatkan guru mata pelajaran gitu Pak? Bapak kan mempunyai guru mata pelajaran juga. Mana tahu nanti Pak, pas Bapak enggak masuk di guru kelasnya, guru mata pelajaran contohnya agama atau PUJK atau itu yang guru itu, mungkin anak-anak jadi bebas kan, karena kan anak-anak ini kadang-kadang Pak melihat guru kelasnya takut masuk di guru mata pelajaran matematika dan olahraga, mereka bertingkah gitu Pak. Apa Bapak juga nggak melibatkan mereka Pak? Nah, kebetulan kan Pak, di sekolah kita ini kan gurunya kurang. Iya Pak ya. Jadi memang Keterbatasan Pak ya. iya. Jadi saya pikir apa yang ada dulu lah saya manfaatkan. Menunggu nanti mungkin sumber-sumber yang bisa saya manfaatkan, bisa saya kembangkan, bertambah lah dulu di sekolah kan. Kebetulan memang guru olahraga tidak ada dan juga guru agama tidak ada di sekolah kami. Oh iya Pak ya. Itu persoalannya memang agak-agak sulit memang saya rasa ini dilaksanakan. Tapi saya selalu optimis bahwa proses ini bisa terjadi kalau memang konsisten saya. Iya, Pak. Saya dulu, artinya ketika saya sudah konsisten, saya yakin dan percaya bahwa rintangan-rintangan kecil yang menjalani itu, proses kerikil-kerikil kecil itu, saya selalu yakin itu bisa teratasi lah ketika kerjasama dengan guru yang lain. Oke, baik sekali Pak. Dari metode dari teman sejawat tadi Bapak sudah mengutarakan ya. Itu luar biasa sekali. Jadi yang saya mau pastikan kepada Bapak, ini semua Bapak lakukan berarti sudah Bapak bisa tanggung jawabkan nanti Pak ya. Ini akan berhasil dengan baik Pak ya. Tapi begini Pak, kemungkinan kalau berhasil mungkin ada pasti risiko tidak berhasil. Tapi kalau untuk presentasi saya tidak bisa memastikan lebih baik yang berhasil atau tidak. Cuma saya selalu memastikan bahwa saya harus siap dulu, saya konsisten dalam melaksanakannya, hasilnya belakangan dulu. Saya selalu melihat bahwa proses ini secara realistis saya laksanakan dulu. Saya tidak bisa menjamin bahwa ini artinya berhasil atau tidak, tetapi konsisten dulu saya. Saya selalu percaya konsistensi itu awal sebuah keberhasilan. Itu saya selalu percaya itu. Bagaimanapun pasti ada grafik perubahannya. Itu dulu yang saya lihat Pak. Oke. Iya. Saya sudah bisa mengambil kata kunci dari Bapak tadi bahwa konsisten itu dan proses yang mengatur semua Pak keberhasilan. Oke, karena memang hari ini kita terlalu singkat Pak ya. Banyak lagi kegiatan yang akan kita lakukan karena memang ini waktunya kita untuk pulang Pak ya. Iya. Dari coaching hari ini saya lihat Bapak adalah guru yang sangat luar biasa karena memang potensi dalam Bapak itu, diri Bapak itu sangat luar biasa. Di sini saya sebagai coach cuma menggali potensi yang dari Bapak. Apapun masalah Bapak itu adalah Bapak yang bisa untuk menyelesaikan karena Bapak adalah di posisi guru dengan si anak tadi. Jadi harapan saya kepada Bapak setelah coaching nanti kita, Bapak bisa membuat si anak itu kembali lepas dari traumatiknya dan menjadi anak yang percaya diri, dapat membaca di kelasnya Pak. Oke, terima kasih Pak untuk coaching kita hari ini. Baik, terima kasih Bapak-bapak yang telah melakukan coaching pada hari ini. Saya akan membuat kesimpulan dari coaching yang telah Bapak-bapak lakukan pada hari ini. Coaching yang sudah Bapak-bapak lakukan ini termasuk ke dalam coach ya, ini sudah mengarah kepada alur tirta, yang mana tadi Bapak itu telah menanyakan tujuan artinya di situ Pak, Bapak telah menanyakan kendala yang dihadapi oleh si coach tadi Pak, yang kemudian Bapak telah melakukan identifikasi, artinya di sini Bapak telah menggali kepada coach tadi tentang permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi Pak. Nah, sehingga si coach dapat membuat suatu perencanaan dari apa yang telah dilakukan atau yang dihadapi oleh si coach tadi Pak. Kemudian Bapak telah menanyakan rencana aksi kepada coach. Rencana aksi tadi ya, Bapak telah menanyakan itu sehingga si coach tadi menemukan
menemukan suatu cara atau menemukan suatu teknik dalam menghadapi permasalahannya. Kemudian Bapak telah menanyakan kepada Koci tentang tanggung jawab dari aksi yang telah yang akan dilakukan oleh si Koci tadi, Pak. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang Bapak utarakan atau Bapak sampaikan kepada Koci tadi itu sudah luar biasa, Pak. Itu sudah berbobot, Pak, sehingga si Koci dapat menemukan solusi atau memberikan potensi yang ada pada diri Koci tadi, Pak. Nah, si Koci juga Bapak ya juga telah menjawab dari apa yang dipertanyakan oleh Bapak Coach tadi. Jadi Bapak sudah menjawab apa yang menjadi kendala Bapak, kemudian Bapak telah menjelaskan lagi tentang permasalahan tersebut apa bahwasanya si anak itu dibully tadi ya kan Pak, dibully sehingga dia jadi down, sehingga ketika dalam pembelajaran dia itu tidak bisa lagi mengikuti pembelajaran dengan baik ketika si anak itu telah dibully seperti itu, Pak, tadi ya kan, Pak. Nah, kemudian Bapak telah membuat aksi Bapak ke depannya. Nah, aksi Bapak ke depannya yaitu dengan melihat potensi yang ada pada si anak tadi ya kan, Pak. Potensi pada si anak itu luar biasa itu, Pak. Aksi-aksi yang akan Bapak buat itu, Pak. Memang aksi-aksi yang seperti itu memang luar biasa, Pak. Sehingga anak itu aktif seperti itu kan, Pak. Kemudian Bapak telah mengatakan juga bahwasanya tanggung jawab itu tadi kan, Pak. Karena ini butuh proses, ya kan? Butuh proses. Jadi nggak segampang itu membuat anak itu langsung bisa seperti itu. Jadi butuh proses sehingga Bapak masih membutuhkan coaching kembali kepada Bapak Coach. Sehingga terakhir Bapak bisa menyelesaikan permasalahan Bapak itu dengan baik. Seperti itu kan, Pak. Jadi udah luar biasa itu, Pak. Jadi acara coaching kita ini memang sudah dikatakan mengarah kepada alur cerita. Jadi itulah sekilas apa yang sudah saya tangkap dari pembicaraan coaching kita pada hari ini, Pak. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita dapat kembali melakukan acara coaching seperti ini, Pak. Terima kasih. Oke, perkenalkan di sini saya sebagai observer atau pengamat. Kami hari ini akan mengadakan coaching untuk sebagai tugas penetrasi kontekstual di modul 2.3. Nama saya Pulungan Pengabdian dan Bapak yang sebelah kiri saya. Ya, nama saya Francis Chandra Siahaan, unit kerja di SD Negeri 21 Parabodolok. Saya adalah CGP Angkatan 7, Kabupaten Samosir. Nama saya Agustinus Sudiwardi Sialoho. Saya CGP Angkatan 7, Kabupaten Samosir, unit kerja SD 18 Parhorasan. Pada hari ini saya bertugas sebagai coaching. Terima kasih. Baiklah, kepada Bapak semuanya telah memperkenalkan diri. Oke, sebelum kita melaksanakan coaching hari ini, sebaiknya dalam coaching ini nanti ada percakapan yang sesuai dengan alur yang namanya tirta, di mana tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Jadi nanti dengan alur ini dalam coaching Bapak ini bisa menjadi sebuah percakapan yang menarik dan adanya penggalian potensi dari si coach, di mana nanti di sini coachnya itu adalah bukan ahlinya, tapi si coach adalah ahli sebenarnya dalam percakapan ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada Bapak Coach dan kepada Bapak Coach untuk membuat sebuah demonstrasi untuk tugas kita upload nanti di LMS. Kesempatan waktunya saya berikan kepada Bapak. Terima kasih Pak Observer. Selamat siang Pak Agus,
Selamat siang Pak. Iya, tadi sepertinya tadi Bapak mencari saya di kantor tadi. Iya Pak. Kenapa? Kenapa? Begini Pak. Saya mendapatkan masalah ini Pak. Ada masalah saya Pak. Ini masalah, ini ada anak saya 2 ini. Jadi mereka ini dalam belajar itu kan karena mereka kurang paham dalam membaca, kemudian menulis. Jadi mereka ini, kenapa saya bilang Pak? Mereka ini jadinya nggak aktif gitu Pak dalam belajar Pak. Iya, karena mereka ini membaca pun kurang, menulis pun kurang, ya, seperti itu Pak. Jadi saya jadi pusing Pak. Jadi bagaimana sih nantinya kedua anak ini Pak, seperti itu Pak. Jadi itulah biar saya izin kepada Bapak biar kita bincang-bincang Pak, ya, agar nanti ke depannya Pak saya dapat membuat kedua anak didik saya ini Pak jadi aktif lah kembali dalam belajar seperti itu Pak. Iya, itulah memang tujuan kita dalam mengajar memang. Jadi anak-anak ini memang banyak kesulitan yang bisa kita temukan ketika proses belajar. Tapi kalau boleh tahu Pak, Bapak mengajar kelas berapa? Di kelas 4. Oh, kelas 4 juga. Kelas Ya. 4. Iya ya, kelas 4 harusnya udah bisa membaca ya Pak ya, sama menulis ya. Iya. Nah, Jadi kebetulan seperti ini Pak. Nah, ya. Kebetulan saya itu masih baru di sana Pak, baru ditempatkan lah Pak. Oh iya. Nah, jadi baru mutasi saya di sana Pak. Jadi ketika itu kan saya masuk pertama di situ kan Pak. Iya. Saya masuk ke situ, saya buat kebetulan pada saat itu mata pelajarannya bahasa Indonesia Pak. Jadi saya suruh mereka membaca bergiliran Pak, seperti itu Pak. Ketika saya suruh membaca bergiliran itu saya lihat yang 2 ini Pak nggak bisa. Jadi pada saat itu saya tanya kepada guru yang mengajar di kelas 3 kan Pak. Iya. Mengapa seperti itu, saya bilang seperti itu. Nah, jadi alasan mereka itu katanya si anak ini malas seperti itu. Oh Iya, malas seperti itu. Jadi dibiarkan seperti itu saja Pak. Jadi terakhirnya kan ketika dia dinaikkan ke kelas 4, saya jadi kewalahan. Iya ya, benar itu. Kalau memang, tapi sebenarnya kita bukan menghakimi guru yang sebelumnya. Sebenarnya ketika anak malas ini kan harus diidentifikasi dulu apa sebenarnya proses menjadi malas. Jadi ketika Bapak sampai di kelas 4 ini penempatan, Bapak menemukan situasi seperti ini. Apa hal yang pertama sekali yang bisa Bapak rasakan bahwa kenapa ini bisa seperti ini? Artinya memang di situasi apakah ada memang selain dia malas, ada juga situasi di kelasnya, situasi suasana di kelas yang bikin dia semakin tertimbunlah rasa malasnya, itu bagaimana Pak? Kalau saya tinjau dari kelas lah ya Pak ya, lihat Pak, saya lihat lah seperti itu Pak, saya lihat dalam kelas. Memang kalau si siswa yang 2 siswa ini Pak, memang saya lihat mereka ini kebanyakan gimana saya bilang Pak, tidur Pak. Oh iya, bisa Pak. tidur di kelas Pak ya? Iya Pak, tidur. Oh iya. Nah, jadi ketika saya lihat memang mereka ini nggak ada niat seperti itu Pak. Kenapa saya bilang seperti itu kan Pak? Karena mereka ini gimana lah saya bilang, membaca aja nggak bisa. Ya kan? Nah, jadi untuk mengikuti pelajaran ini jadinya mereka sulit Pak. Terakhirnya jadi seperti itu Pak. Nah, mereka itu tidur atau mengganggu temannya. Jadi seperti itu jadinya Pak. Jadi ketika saya tanyakan kepada si anak ini mengapa seperti itu, mereka diam Pak, diam serba bahasa. Kemudian saya berkunjung, kebetulan rumah si anak ini nggak berapa jauh dari sekolah itu kan Pak. Jadi saya berkunjung ke rumah mereka Pak, seperti itu, Pak, mencari informasi tentang si anak ini Pak. Iya. Jadi pada saat itu orang tuanya mengatakan memang seperti itu juga di rumah Pak, nggak bisa diatur seperti itu Pak. Nah, kalau disuruh belajar katanya dia belajar sebentar, habis itu udah dia keluar bermain. Jadi dia bermain seperti itu Pak. Nah itulah gambaran-gambaran yang bisa saya dapat dari kedua si anak ini Pak. Iya. Saya ini Pak. Berarti Bapak sudah menggali
memetakan dan menggali dan memetakan masalah atau situasi anak itu ya yang dua itu melalui ingatan bapak bahwa menjumpai atau mengunjungi mereka di rumah ya orang tuanya. Iya. Oh, Nah, itu jadi sampai situ. iya, jadi habis dari situ kan Pak. Iya. Jadi terbersihlah dalam pikiran saya. Iya. Berarti kalau seperti ini nanti saya harus membuat suatu gebrakan seperti itu Pak. Nah, saya akan membuat suatu gebrakan bagaimana menarik minat si anak ini Pak, minat si anak ini dan belajar Pak seperti itu Pak. Sehingga dia nanti ketika melakukan pembelajaran atau aktivitas pembelajaran ini aktif Pak seperti itu. Jadi nggak tidur lagi atau nggak mengganggu temannya lagi seperti itu karena itu tadi kendalanya tadi dia nggak bisa membaca Pak seperti itu Pak. Jadi saya berpikir seperti itu Pak. Iya. Bagus, sebenarnya mantap sekali Bapak sampai proses berpikir Bapak itu sampai ke titik itu luar biasa sebenarnya Pak. Artinya sebenarnya kan tanggung jawab terbesar itu sebenarnya di kelas sebelumnya, tapi Bapak sudah mengambil alih proses ini, itu luar biasa sekali ya. Artinya begini Pak, kan Bapak tadi sudah mulai berpikir untuk mencari apa sebenarnya solusi, apa sebenarnya persoalan, dan Bapak sudah menggali informasi melalui dan memetakan informasi seluas-luasnya dari orang tuanya. Itu bagus sekali sebenarnya Bapak. Artinya Bapak sudah ada niatan untuk mengubah anak ini menjadi lebih baik kan gitu. Kira-kira Pak, setelah Bapak temukan sudah Bapak petakan, nah, sudah Bapak kunjungi orang tuanya ke rumah, sudah tahu Bapak situasi seperti apa di kelas juga sebagaimana. Kira-kira apa rencana Bapak untuk menggali potensi atau selain menggali memetakan persoalan ini, apa rencana Bapak untuk ke depan supaya anak ini berubahlah proses belajarnya begitu. Jadi seperti ini Pak. Ketika saya lihat si anak ini kalau dalam segi seni Pak, kan seni atau menggambarlah seperti itu Pak. Iya Pak. Saya lihat dia asik menggambar seperti itu. Berarti saya lihat juga gambarnya kan. Lumayan juga Pak gambarnya. Iya. Berarti potensi si anak ini ada juga seperti itu. Jadi terpikir dalam pikiran saya kan Pak. Berarti ke depannya saya akan membuat si anak ini aktif dalam menggambar seperti itu. Jadi saya akan membuat Pak sebuah gambar kan Pak. Gambar, kemudian dia menggambar itu Pak. Nah kemudian nanti di bawah gambar itu kan Pak, itu nanti saya akan membuat itu misalnya gambar binatang seperti itu kan Pak. Binatang. Coba kamu saya akan buat itu nanti dalam bentuk apa Pak? Apa namanya itu Pak? Huruf-huruf apa namanya? Kartu huruf itu ya. Kartu huruf Pak. Oh, iya. Jadi dalam kartu huruf ini nanti kan Pak, mereka itu akan menempel Pak. Iya. Sesuai dengan gambar tersebut yang digambar dia kan Pak. Nah, seperti gambar binatang misalnya, harimau misalnya kan Pak. Iya. Nah, nanti mereka itu akan menempelkan Pak sesuai dengan huruf-hurufnya Pak. Tempel. Nah, kemudian setelah tempel itu Pak, saya suruh lagi mereka itu membaca Pak. Nah, apa itu? Nah, seperti itu Pak nanti gambarannya Pak. Jadi nanti saya buat mereka menggambar Pak. Setelah menggambar, kemudian saya suruh mereka menempel Pak. Menempel kartu huruf sesuai dengan apa yang mereka gambar Pak. Jadi mereka aktif Pak. Iya. Bagus Pak, bagus sekali itu. Artinya dengan Bapak menemukan potensi anak itu sebenarnya sudah luar biasa, dan kemudian Bapak buat aksinya atau aksi nyatanya bahwa Bapak suruh mereka menggambar ya Pak ya tadi ya, kemudian menempelkan kartu huruf tadi untuk menyesuaikan apa namanya, dan mereka bisa lebih aktif dan bisa membaca. Jadi begini Pak, maksud saya begini, referensi Bapak untuk contoh gambar itu kan bisa melalui apa saja itu Pak? Contohnya. Kalau sistem gambar itu Pak, itu nanti saya buat itu dari gambar apa itu namanya, yang ada buku itu Pak. Kan ada buku itu Pak yang gambarnya belum sempurna kali Pak. Oh iya. Itu apa namanya itu Kak? Dia Oke. Jadi rencana itu kan Pak, saya akan membuat anak itu aktif dalam menggambar Pak. Karena saya lihat potensi si anak ini kan Pak menggambar. Jadi saya akan membuat mereka aktif dalam menggambar. Nah, setelah itu nanti kan Pak, dari gambar itu nanti kan Pak yang mereka gambar itu, mereka itu akan menempelkan
nama-namanya Pak. Iya. Misalnya gambar hewan misalnya kan Pak, mereka menggambar hewan misalnya gambarnya. Kemudian mereka akan menempelkan nama hewan yang digambarnya Pak seperti itu. Nah, dengan menggunakan itu kartu-kartu huruf tadi. Nah, misalnya harimau, berarti huruf pertamanya huruf H. Ya, mereka akan tempelkan itu Pak. A. Kemudian A. Mana A? Dicari. Dan mereka aktif Pak seperti itu Pak. Iya. Jadi kita lagi Pak seperti sampai nama harimau itu terbentuk. Iya. Itulah rencananya Pak nanti yang akan saya buat. Iya, jadi cara Bapak itu sebenarnya luar biasa Pak. Artinya Bapak menggali potensi dan menggambar tadi menjadi cara dia untuk membaca secara natural saja, secara alamiah. Ya, bagus sekali Pak. Jadi Bapak sudah melakukan rencana ini. Bapak akan melaksanakan rencana ini. Prosesnya terjadi di mana Pak? Artinya proses ini terjadi bagaimana Pak? Di pembelajaran berlangsung atau bagaimana? Rencana Pak ini akan saya lakukan ini Pak dalam proses pembelajaran yang berlangsung Pak. Tapi nanti seperti ini Pak, murid yang lain itu kan Pak, Iya. itu tetap akan saya ajarkan Pak. Saya ajarkan, kemudian tetapi fokusnya nanti kan Pak, fokusnya yang dua ini nanti akan saya fokuskan kepada saya Pak. Iya. Kepada saya, nanti mereka itu akan saya dudukkan di meja saya Pak. Iya. Jadi saya masih terpusat kepada yang dua ini Pak. Bagaimana supaya mereka berdua ini Pak aktif Pak. Tidak mengganggu temannya lagi Pak. Iya, bagus sekali Pak. Rencana Bapak itu. Jadi Bapak nampaknya pada proses pembelajaran berlangsung dulu ya Pak ya. Iya, bagus sekali Pak. Jadi Bapak sudah merasakan seperti itu. Kemudian siapa yang terlibat Bapak buat dalam proses Bapak ini agar rencana Bapak ini bisa terlaksana dengan baik dan punya output yang baik pula menurut sesuai dengan rencana Bapak. Siapa yang Bapak kira-kira? Jadi yang saya libatkan di sini Pak, yang pertama itu adalah murid saya Pak. Ya. Jadi murid saya seluruhnya Pak di dalam kelas itu akan saya libatkan Pak. Tapi terlebih yang saya libatkan ini itu anak didik saya yang dua ini Pak. Iya. Anak didik saya dua ini yang akan saya libatkan Pak. Bagaimana supaya mereka itu aktif Pak. Dan murid-murid yang lain ini Pak juga saya aktif juga Pak. Iya. Tidak ribut karena kan seperti ini Pak. Kan fokus saya pada yang dua ini. Tapi rencana ini saya lakukan ketika proses pembelajaran. Iya. Ini tetap itu anak didik yang lain ini akan saya libatkan Pak. Saya libatkan, tetapi dengan membuat pembelajaran kepada mereka. Iya. Yang saya libatkan juga semua Pak. Iya. Nah, itulah yang pertama Pak. Iya. Kemudian yang kedua saya sendiri Pak. Artinya di sini Pak, saya akan membuat media-media, misalnya seperti kita di Pak, kan Pak. Jadi yang ada gambar tetapi belum sempurna itu Pak. Nah, itu akan saya persiapkan Pak. Kemudian kartu-kartu huruf itu Pak, saya akan persiapkan Pak seperti itu Pak. Nah, jadi itu yang kedua Pak. Jadi saya sendiri juga akan terlibat di sana Pak. Nah, kemudian yang ketiga itu kepala sekolah Pak. Iya. Jadi kepala sekolah di sini berperan untuk memberikan sarana dan prasarana di dalam saya membuat pembelajaran Pak. Iya. Bagus sekali. Itulah yang terlibat dalam rencana aksi saya ini Pak. Bagus sekali, artinya Bapak bukan cuma bergerak di diri Bapak juga, tetapi Bapak melibatkan seluruh yang berhubungan dengan si anak ini supaya proses ini bisa terjalin dengan baik. Ya, bagus sekali Pak, artinya kolaborasi Bapak ini sudah sangat baik ke siswa, ke teman guru lain melalui kepala sekolah ya. Bagus sekali Pak, jadi komitmen itu jelas ya. Nah, setelah Bapak buat ini sampai kepada tahap pada orang-orang yang betul-betul bisa mendukung Bapak, bagaimana nanti Bapak rasa hasilnya? Bapak kira-kira ini enggak saya mana ya gagal nggak pernah refleksi diri nggak Bapak itu bisa nggak ini saya berhasil atau bagaimana Bapak rasa Bapak? Terima kasih Pak. Jadi saya rasa Pak seperti ini. Ya. Karena ini kan masih kita lakukan secara masih pemula kan. Iya. Masih pertama itu. Pastinya di dalam benak kita itu pastinya karena kita masih pertama kali pastinya masih ada keraguan. Iya, betul. Ada keraguan apakah ini bisa langsung anak didik ini menangkap seperti itu. Jadi kita bertahap seperti itu. Nah, ini nanti berkelanjutan. Kalaupun misalnya hari ini gagal, kita lanjutkan lagi untuk berikutnya. Jadi dia
nggak langsung putus seperti itu. Iya. Tapi berkelanjutan. Di proses bapak ini tidak stagnan tapi tidak habis lah ya. Iya. Lalu perkembangan terjadi lah. Kalau misalkan kurang bagus, dilanjut lagi lebih ringan lagi, lebih apa lagi begitu lah pak ya. Jadi ini terakhir lah pak. Ketika bapak sudah meyakini bahwa ini akan, bapak tidak sepertinya dari bahasa bapak bahwa mengatakan bahwa ini belum tentu berjalan baik, tapi selalu diusahakan, diupayakan dan selalu konsisten dalam prosesnya. Bagaimana bapak bisa memastikan diri bapak menjalankan komitmen ini secara kontinuitasnya? Artinya bagaimana proses ini berjalan dengan baik? Apa yang bisa bapak buat untuk meyakinkan bapak supaya ini bertanggung jawab atas rencana ini kelanjutannya bagaimana? Seperti ini Pak, karena kan saya katakan tadi, Iya. saya komitmen melakukan itu karena saya melihat dari potensi si anak Pak. Oh, Dari potensi si anak tadi itu Pak. Makanya saya yakin itu Pak. Kenapa? Karena saya melakukan itu kan berjalan dari potensi dari apa yang dimiliki anak. Misalnya tadi kan saya bilang salah potensi anak tadi kan dia menggambar. Nah dari potensinya inilah nanti saya ambil agar mereka itu aktif Pak. Sehingga nanti dengan keaktifan mereka Pak, mereka itu semakin belajarnya semakin rajin seperti itu. Karena apa? Karena kita berjalan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Iya. Artinya begini Pak ya. Ketika dia berjalan dengan apa yang disenanginya, dia kan tidak bosan lagi. Iya, Pak ya. iya. Saya tangkap seperti itu. Bapak itu. Oke lah. Seperti itulah kira-kira nantinya Pak. Makanya saya berkomitmen saya, makanya ini akan berhasil Pak. Iya. Mungkin ada proses panjang lah. Tapi Iya. lalu bapak yakinkan bahwa konsistensi dan komitmen itu selalu bapak pegang teguh ke depannya. Bagus sekali Pak ya. Jadi luar biasa sebenarnya proses ini Pak. Proses kita diskusi juga luar biasa. Solusi-solusi yang bapak tampilkan juga sangat realistis sekali dengan keadaan yang sebenarnya. Saya salut dengan bapak bahwa bapak mengambil posisi yang bukan porsi bapak, tetapi bapak melaksanakannya dengan tanggung jawab yang dan sungguh-sungguh. Itu yang paling utama untuk bagaimana bapak menyelesaikan persoalan ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa. Nanti kelanjutannya bisa juga Pak. Kalau contoh persoalan ini proses ini bapak rasa agak menyulitkan, bapak bisa kita lagi sharing ke depannya bagaimana proses ini lagi berjalan dengan baik, dan saya bisa memastikan bagaimana proses ini berjalan sesuai dengan komitmen awal bapak dan konsistensi awal kita. Jadi mungkin terima kasih kepada bapak yang sudah berbagi pengalaman, sharing kepada kita supaya saya juga seperti itu mungkin bisa saya laksanakan ke depan siswa saya seperti itu. Ya. Sebuah inspirasi yang luar biasa dari bapak tadi. Mungkin karena memang berhubung dengan waktu juga kita mau selesai pembelajaran dan di sekolah, ternyata coaching kita ini mungkin saya harapkan ke depan supaya lebih baik lagi ke depan, prosesnya berjalan dengan baik. Dan mungkin itu saja yang bisa saya berikan menggali potensi bapak proses coaching ini. Nah, untuk bapak semangat, konsisten selalu. Dan saya berharap Tuhan selalu memberkati kita semua. Itu saja, terima kasih, selamat siang Pak ya. Oke, terima kasih Bapak ya. Luar biasa coaching hari ini di mana sudah terjadi percakapan yang sangat luar biasa di antara coach dengan coaching, di mana alur cerita tadi sudah ada diterapkan, di mana tadi coach punya tujuan, di mana tujuan coach tadi adalah mencoba untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada coachingnya. Di sini coach sudah merespon dengan baik apa itu tujuannya. Tujuan coach hari ini, tujuan coaching hari ini yaitu di mana Pak Agus tadi ada masalah tentang 2 murid tidak bisa membaca dengan baik. Oke, identifikasi masalahnya tadi ada masalah di kelas itu, mungkin ada teman-teman yang suka memberikan mereka bulian, ataupun mungkin tadi di rumah mereka suka bermain tadi ya. Iya. Oke, rencana dari coach menggunakan metode gambar dan menempelkan huruf. Jadi di sini saya sebagai observer agak ragu dengan metode menempel huruf tadi ya kan, karena mereka memang sudah di kelas 4, apakah memang metode ini bisa berhasil dengan cara menempelkan huruf, karena memang kan di kelas 4 itu mereka seharusnya sudah mengenal, sudah bisa mengeja gitu. Dan juga di sini ada faktor lagi kepada Bapak Agus ya sebagai coachingnya.
mereka mempunyai potensi yang sama menggambar. Nah, kalau contohnya kalau mereka nanti ada perbedaan potensi dalam diri mereka, itu mungkin ada solusi lagi mungkin dari Pak Agus ya. Nah ini saya lihat ada faktor luck ya, berhubungan kepada Pak Coachnya, sama-sama punya potensi menggambar gitu. Oke, itu luar biasa. Jadi tanggap tadi Bapak Agus tadi masih ragu karena memang baru memulai karena memang kan ini masih butuh proses Bapak, karena memang dua orang ya, saya lihat itu memang ada keraguan, tapi saya pastikan mungkin Bapak nanti bisa berhasil untuk mengajak mereka supaya bisa lagi untuk membaca gitu Pak. Oke, terima kasih dari coach ini tadi. Dari coach ini sudah saya melihat jelas ya di mana alur cerita itu sudah terjadi dan di mana coachnya tidak mendominasi percakapan, malahan coachnya yang mendominasi. Dan saya lihat di sini coachnya mencoba menggali potensi dari coach. Yang jelas sekali kita lihat di percakapan ini yang jelas coachnya sudah memberikan masalah, rencana dan selainnya. Itu sudah luar biasa. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Coach dan coaching telah melaksanakan coaching hari ini. Semoga coaching ini bermanfaat bagi kita dan juga kepada bagi teman-teman kita yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak.